Oke, kembali lagi dalam channel ADTBDS, di mana pada konten kali ini ingin saya sampaikan atau ingin saya buat adalah video pembelajaran. Di mana video pembelajaran ini khususnya pada mata pelajaran matematika pada materi bentuk aljabar kelas 7 semester 1. Nah, tapi sebelum saya lanjut pada pembahasan materinya, izinkanlah saya untuk mengaturkan salam bagi umat Hindu. Om Swastiastu. Baik, pada pokok bahasan yang ingin saya bahas pada pertemuan ini atau pada materi bentuk aljabar ini itu ada 5. Nah, apa saja? Kita lihat. Yang pertama itu adalah mengenal bentuk aljabar. Yang kedua itu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang ketiga itu perkalian bentuk aljabar. Yang keempat itu pembagian bentuk aljabar. Dan yang kelima itulah pecahan bentuk aljabar. Nah, di mana pada video pembelajaran ini, khususnya pada materi bentuk aljabar, ingin saya bagi menjadi 4 bagian video atau 4 part video. Di mana pada bagian yang pertama itu ingin saya bahas mengenal bentuk aljabar. Lalu pada video bagian yang kedua itu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Lalu pada bagian yang ketiga atau video bagian yang ketiga itu tentang perkalian bentuk aljabar dan pembagian bentuk aljabar. Dan video bagian yang keempat itu tentang pecahan bentuk aljabar. Oke, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Nah, sebelum itu saya ingin mengganti ini menjadi pointer. Ya. Nah, di sini mengenal bentuk aljabar, di mana tentunya pada bentuk aljabar ini sebenarnya sering kali kita temukan dalam kehidupan kita yang kita jalani. Mana aljabar bukan hanya membahas tentang permasalahan dalam operasi hitung satu bilangan, tapi cakupan bahasanya terkait juga dengan hubungan antara bilangan-bilangan tersebut. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jalani, dimana saat kalian berbelanja contohnya, atau mungkin saat kalian menghitung barang dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini ada sekeranjang buah apel, yang dimana diketahui berat buah apel di samping adalah 4 kg. Itu hanya berat buah apelnya saja. Dan berat keranjang apel tersebut kita misalkan X kilogram. Kenapa kita misalkan dengan X? Karena kita tidak tahu berapa beratnya. Nah, sedangkan berat keranjang apel beserta isinya kita nyatakan dengan Y kilogram. Nah, di sini berat keranjang sama keseluruhan apelnya. Itu kita misalkan dengan Y kilogram. Maka dapat kita peroleh hubungannya adalah sebagai berikut. Nah, bentuk aljabarnya adalah Y sama dengan 4 ditambah X, atau Y sama dengan X ditambah 4. Jadi untuk mengetahui berat keranjang apel dengan buah apelnya, kita harus menjumlahkan berat dari buah apel ditambah dengan keranjang buah apelnya. Maka bentuk aljabarnya adalah Y sama dengan 4 tambah X. Nah, sebelum kita lanjut, Y itu sebenarnya apa? Lalu X itu siapa? Dan 4 juga siapa? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dalam bentuk aljabar, kita akan sering sekali berjumpa dengan variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Nah, apa itu? Nah, variabel itu apa? Koefisien itu apa? Konstanta itu apa? Dan suku itu apa? Nah, di sini kita simak. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, biasanya variabel itu juga kita sebut dengan peubah dan dilambangkan dengan huruf kecil. Contohnya adalah A, B, C, dan seterusnya sampai Z. Seperti tadi kita lihat pada persamaan sebelumnya, bentuk aljabar sebelumnya itu adalah Y sama dengan X plus 4.
maka variabelnya adalah Y dan X. Karena kita belum ketahui berapa nilainya. Yang berikutnya adalah koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari suatu suku pada bentuk aljabar. Seperti pada bentuk aljabar yang tadi, itu Y sama dengan X plus 4. Di mana koefisien adalah bilangan yang memuat variabel. Jika variabelnya adalah tadi X dan Y, nah maka koefisiennya berapa? Nah, apabila koefisien dari variabel itu 1, maka tidak perlu kita tuliskan angka 1 di depan variabelnya. Maka X dan Y yang tadi koefisiennya adalah 1. Yang berikutnya, konstanta. Konstanta merupakan suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel. Jadi pada bentuk aljabar yang tadi, konstantanya siapa? Ya, konstantanya adalah plus 4 atau 4. Nah, karena dia tidak memuat variabel. Yang berikutnya, suku. Nah, suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Itulah suku. Nah, jadi untuk lebih jelasnya, agar kalian lebih tahu variabel, koefisien, konstanta, dan suku, kita coba simak contoh berikut ini. Nah, contohnya seperti apa? Kita lihat contohnya adalah bentuk aljabar ini. 6x kuadrat ditambah 3xy dikurangi 8y kuadrat dikurangi 10. Nah, di mana pada bentuk aljabar ini mereka dipisahkan dengan operasi jumlah ataupun selisih. Nah, kita lihat koefisiennya siapa? Koefisien bilangan yang termuat dalam variabel. Nah, di mana koefisiennya itu ada 6, ada 3, dan ada min 8. Yang berikutnya, variabel. Variabel adalah tadi peubah. Bilangan yang belum simbol atau dilambangkan dengan bilangan yang belum diketahui nilainya. Nah, di sini kita lihat bahwa variabelnya itu adalah x kuadrat, lalu ada xy dan y kuadrat. Konstantanya, konstanta adalah bilangan yang tidak memuat variabel, maka konstantanya adalah min 10. Nah, yang berikutnya, suku. Suku yang memuat suku adalah apa tadi? Koefisien dan variabel ataupun konstanta. Kita perhatikan bahwa suku tersebut ada 6x kuadrat, lalu 3xy, lalu ada min 8y kuadrat dan min 10. Nah, maka dapat disimpulkan dalam bentuk aljabar di atas terdapat 4 suku. Di antaranya adalah 6x kuadrat, 3xy, min 8y kuadrat, dan min 10. Nah, jika kalian masih belum paham, kita coba simak contoh berikut ini. Nah, bentuk aljabar yang kedua itu adalah min 6p pangkat 3 ditambah 5pq. Nah, siapa koefisiennya? Koefisien yang memuat variabel. Maka koefisiennya adalah min 6 dan 5. Lalu variabel, bilangan yang tidak diketahui nilainya, yaitu adalah p pangkat 3 dan pq. Jadi pq ini jadi satu variabel ya, bukan terpisah. Lalu konstanta. Nah, dalam bentuk aljabar di sini kita tidak melihat adanya bilangan yang tidak memuat variabel. Maka dapat kita simpulkan konstantanya adalah 0. Lalu suku-sukunya siapa saja? Suku-sukunya tentu min 6p pangkat 3 dan 5pq. Sukunya ada 2. Itu min 6p pangkat 3 dan 5pq. Oke. Yang berikutnya terkait dengan suku. Nah, di sini kita akan bertemu dengan suku tunggal dan suku banyak. Siapa-siapa saja suku tunggal dan suku banyak tersebut? Kita simak.
Nah, di mana dalam suku tunggal dan suku banyak itu terbagi atas 4. Yaitu yang pertama, suku tunggal atau satu suku adalah bentuk aljabar yang hanya memiliki satu suku saja tanpa adanya operasi hitung. Nah, yang kedua, binomial adalah bentuk aljabar yang memiliki 2 suku. Contohnya pada bentuk aljabar yang tadi, min 6P pangkat 3 ditambah 5PQ. Mereka memiliki 2 suku, maka dapat kita katakan mereka adalah binomial. Lalu yang ketiga, trinomial adalah bentuk aljabar yang memiliki 3 suku. Dan yang berikutnya adalah polinomial, adalah bentuk aljabar yang memiliki lebih dari 3 suku, seperti contoh yang pertama tadi. Oke, yang berikutnya ingin saya sampaikan itu terkait dengan suku-suku sejenis. Nah, ingin saya sampaikan bahwa sebelum kita lanjut pada video bagian kedua tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, di sini kalian harus memahaminya tentang suku-suku sejenis, di mana suku-suku sejenis tersebut merupakan suku-suku pada bentuk aljabar yang dikatakan sejenis apabila memiliki variabel atau kombinasi variabel yang sama, di mana variabel yang sama tersebut harus memiliki pangkat yang sama pula. Kita lihat, kita ambil contohnya adalah 12x kuadrat dikurangi 9xy dikurangi 8y ditambah 7xy kuadrat dikurangi 4x kuadrat lalu ditambah 5xy. Nah, dalam bentuk aljabar ini kita lihat ada beberapa variabel yang sama dan variabel tersebut juga memiliki pangkat yang sama. Contohnya seperti 12x kuadrat dengan min 4x kuadrat. Nah, maka dapat kita katakan bahwa 12x kuadrat dengan min 4x kuadrat itu adalah suku-suku yang sejenis. Yang berikutnya kita lihat apakah ada lagi. Nah, di sini kita lihat bahwa ada min 9xy dengan 5xy. Variabelnya sama, yaitu adalah xy. Maka dapat kita katakan bahwa min 9xy dan 5xy itu merupakan suku yang sejenis. Nah, jadi itu saja dulu untuk materi tentang mengenal bentuk aljabar. Untuk video berikutnya saya akan bahas mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Jadi, silakan ditonton videonya dan semoga pada materi atau video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan apabila ada salah kata atau salah ucap yang saya katakan, saya mohon maaf. Oke, akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih.